Nah, video kali ini lanjutan dari materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik sistem berorientasi objek. Sistem berorientasi objek itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma metode analisis sistem yang lainnya. Nah, apa sih karakteristik sistem berorientasi objek ini? Yang pertama, ada pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek ini merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek sebagai unit dasar untuk membangun program dalam pemrograman. Nah, apa sih namanya? Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa konsep kunci dalam pemrograman berbasis objek. Yang pertama ada objek, selanjutnya ada kelas, ada eh, enkapsulasi, ada pewarisan, ada polimorfisme, selanjutnya yaitu ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini merupakan salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data, atribut, dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Di antaranya ya dalam enkapsulasi ini yaitu ada data dan metode, ada private dan public. Selanjutnya keunggulan enkapsulasi yaitu ada pengendalian akses, ada penyembunyian detail, ada peningkatan keamanan. Nah, contoh enkapsulasi ini yaitu misalnya kita memiliki kelas mobil dengan atribut kecepatan yang dideklarasikan sebagai private. Kita bisa memiliki metode maju dan mundur yang akan memanipulasi atribut kecepatan secara internal. Selanjutnya ada pewarisan. Inheritance atau pewarisan ini merupakan salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), di mana salah satu kelas baru ya, kelas turunan atau subclass dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada polimorfisme, yaitu konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana objek dan dari kelas yang berbeda dapat menunjukkan perilaku yang berbeda juga, tergantung pada konsep di mana mereka digunakan. Nah, selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi merupakan salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang mengacu pada proses penyederhanakan kompleksitas dengan fokus pada aspek-aspek yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dalam konteks OOP, abstraksi memungkinkan pembuatan kelas abstraksi yang menetapkan perilaku umum untuk kelas turunannya, serta menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dari pengguna luar untuk masuk ke dalamnya. Nah, setelah abstraksi itu ada kelas dan objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas dan objek adalah dua konsep dasar yang membentuk fondasi dari paradigma tersebut. Nah, ada kelas. Kelas pengertian adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Kemudian ada objek. Objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas ketika sebuah objek dibuat. Nah, setelah kelas dan objek ada messaging. Messaging merupakan salah satu konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk berkomunikasi antara objek dalam sistem. Selanjutnya, setelah messaging, ada keamanan.
Keamanan dalam sistem berorientasi objek ini merupakan upaya untuk melindungi data dan fungsionalitas dari manipulasi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Nah, dalam konteks OOP ini, keamanan dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, termasuk enkapsulasi, akses kontrol, dan validasi data. Sekian materi yang ketiga saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau perilaku saya dari video yang pertama, materi pertama. Selanjutnya ada materi kedua dan sekarang yang ketiga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.